Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama mengenai sudut-sudut berelasi. Apa sih pengertian sudut-sudut berelasi? Mari kita lihat apa pengertiannya. Oke, kita ingat kembali ya, sudut-sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, sudut dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, di kuadran 1 sudutnya berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat, di mana sudut 0 derajat terletak pada sumbu X positif ada di sini ya. Sedangkan 90 derajat ada di sumbu Y positif. Nah, sedangkan kuadran 2 berada di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 berada di antara sudut 180 sampai 270 derajat. Dan berikutnya kuadran 4 terletak di rentang sudut antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi 360 derajat bisa juga dikatakan 0 derajat. Kita akan meninjau relasi sudut dengan theta di mana sudut tersebut adalah sudut 90 dikurang theta. Misalkan kita gambar sudut theta ada di sini. Ya. Di sudut theta dan kita gambar segitiganya, maka di sini adalah sudut 90 dikurang theta. Oke, nah kita gambar segitiga siku-sikunya. Ya, nah di sini adalah sisi R, ya. Terus di sini adalah katakanlah titik di sini terletak pada koordinat A, B, sehingga di sini adalah titik A, ya X-nya A, Y-nya B gitu ya. Sehingga jika kita lihat sudut theta, maka di sini adalah sisi depan, di sini adalah sisi samping, di sini adalah sisi miring. Ya. Namun bila kita melihat sudut 90 kurang theta, maka sisi depannya adalah di sini, sisi sampingnya adalah di sini, dan sisi miringnya adalah tetap ya di sana. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita melihat perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Ya, nah kita lihat sin theta itu sama dengan depan per miring, ya. Depan per miring di sini berarti adalah depannya adalah panjang B, ya, atau lebar B, sedangkan miringnya adalah panjang R. Ya. Untuk cos theta dapat dicari dengan cara samping bagi miring, ya. Samping adalah sisi A, ya, per R, sedangkan tan theta bisa dicari dengan cara depan per samping, yaitu B per A. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melihat sudut 90 kurang theta? Oke, kita lihat di sini. Untuk sinus 90 kurang theta, yang menjadi sisi depan adalah yang atas ini ya. Oke. Sisi depan adalah sisi berwarna biru, yaitu adalah panjang A gitu ya. Sedangkan sisi samping itu adalah sisi berwarna hijau, yaitu adalah panjang B gitu ya. Oke. Sehingga untuk mencari sinus 90 kurang theta, kita bisa dapatkan dengan cara depan dibagi miring, yaitu A bagi R. Sedangkan cos 90 kurang theta, kita bisa dapatkan dengan cara samping per miring, yaitu B per R. Sedangkan tan 90 kurang theta, kita bisa dapatkan dengan cara depan dibagi samping, yaitu A per B.
Di sini kita bisa lihat ya bahwa hubungan antara sudut theta dan 90 kurang theta itu kurang lebih menunjukkan hubungan terbalik, di mana untuk sin 90 derajat dikurang theta itu menghasilkan akan sama nilainya dengan cos theta, yaitu A per R. Ya, sedangkan cos 90 derajat dikurang theta yang hasilnya B per R itu akan sama dengan sinus theta. Ya. Sedangkan tan 90 derajat min theta itu akan sama dengan kotangen theta. Hubungan ini kita perlu ingat karena akan kita pakai di berbagai macam perhitungan untuk soal latihan selanjutnya. Oke, kita cek hubungan relasi sudut berikutnya. Oke, contoh relasi sudut berikutnya kita ambil misalkan sudut 180 derajat dikurang theta ya. Untuk 180 derajat dikurang theta, itu akan kita gambarkan misalkan begini, sudut theta ada di sini, ya. Maka sudut 180 derajat dikurang theta, itu akan bisa kita gambar dengan cara kita gambar dulu tetanya di sini, di sisi kiri, ya. Lalu untuk 180 derajat dikurang theta akan kita dapatkan dari yang bergaris warna biru ya, dari sini ke sini berarti ya. Nah, itulah sudut 180 derajat dikurang theta. Maka dari itu, sudut 180 derajat dikurang theta bisa diwakilkan dengan segitiga berwarna biru ya. Nah, maka kita tuliskan misalkan titik di sini adalah di koordinat x, y, ya, semuanya positif, ya. Di sini adalah x, di sini adalah y, ya. Maka untuk sudut 180 derajat dikurang theta, maka titik ini akan bernilai minus karena di kuadran 2 atau posisi sumbu x kiri itu akan bernilai negatif ya, di mana di sini negatif x ya. Sedangkan untuk y-nya tetap positif karena daerah atas, sedangkan sisi miring segitiga tetap memiliki panjang R ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan sin theta, di mana theta tadi berada di kuadran 1 ya. Di sini adalah depannya adalah tinggi Y, sedangkan di sini sampingnya adalah lebar X gitu ya. Maka sin theta bisa dicari dengan cara depan dibagi miring, di mana depannya adalah Y, miringnya adalah R. Ya. Sedangkan cos theta bisa dicari dengan cara samping per miring, di mana sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Dan tangen theta bisa dicari dengan cara depan per samping, di mana depannya adalah Y dan sampingnya adalah X. Untuk sudut 180 derajat dikurang theta, kita bisa cari dengan cara sin 180 derajat dikurang theta itu sama dengan depan per miring ya. Depannya adalah di sini, yaitu sama dengan Y. Sampingnya adalah minus X ya. Sedangkan panjang sisi miringnya tetap R, sehingga sinus 180 derajat dikurang theta sama dengan depan dibagi miring, yaitu Y dibagi R, ya. Cos 180 derajat dikurang theta sama dengan samping dibagi miring, sampingnya adalah minus X, miringnya adalah R. Sedangkan tan 180 derajat dikurang theta
itu bisa dicari dengan cara depan per samping, di mana depannya adalah Y dan sampingnya adalah minus X, sehingga menghasilkan nilai minus. Nah, di sini kita dapatkan hubungan sin 180 derajat dikurang theta, itu nilainya sama dengan Y per R, yaitu sama dengan sinus theta. Namun untuk cos 180 derajat dikurang theta, itu adalah minus X per R, yaitu minusnya cos theta. Sedangkan untuk tan 180 derajat dikurang theta, itu adalah minus Y per X, di mana adalah minus dari tan theta. Nah, hubungan ini harus kita ingat, karena akan kita pakai untuk latihan soal berikutnya. Oke, jadi untuk kuadran 2, ya, hanya sinus yang positif, sedangkan cos dan tangennya negatif. Dan jikalau kita ubah dengan angka 180 derajat min theta, maka nilai trigono perbandingannya tetap tidak berubah. Misalkan di sini adalah sin, maka di sini juga sin, ya. Di sini cos, maka di sini juga cos. Ya, hanya plus minusnya yang kita perlu ingat di kuadran 2. Hanya sinus yang positif, sedangkan cos dan tangennya negatif. Sehingga kalau sinus positif, otomatis kosekannya juga positif, sedangkan cos dan tangennya negatif, maka sekan dan kotangennya juga bernilai negatif. Oke, kita lihat relasi sudut berikutnya. Oke, kita akan melihat relasi sudut-sudut yang lainnya. Oke, jadi kita ambil kesimpulan, misalkan sudut theta, ya adalah sudut lancip, ya, sudut lancip atau di kuadran 1, ya, di mana theta terletak di antara 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat, ya, atau sudut lancip, ya. Ya. Nah, maka sudut-sudut relasi itu kita akan dapat letakkan posisinya sesuai dengan gambar di sini, ya. Jadi misalkan katakanlah theta kita anggaplah 30 derajat gitu, ya. Misal kan, kita ambil misal thetanya adalah 30 derajat. Ya. Kita ambil relasi sudut, misalkan 90 kurang theta, berarti nilainya adalah 90 kurang 30. Ya. Berarti posisinya adalah 60 derajat. Berarti 60 derajat ada di kuadran 1. Berarti 90 derajat dikurang theta, itu ada di kuadran 1. Ya. Untuk 90 plus theta, misalkan, berarti 90 ditambah 30, berarti 120. Sehingga kita dapatkan untuk relasi sudut 90 ditambah theta itu berada di kuadran 2. Di mana kuadran 2 sudutnya berada di antara 90 sampai 180 derajat. Jadi di sini ada sudut 90 derajat plus theta. Ya. Nah, kita misalkan lagi kalau ada sudut 180 derajat dikurang theta, ya. Jadi kita bisa tulis sebagai 180 derajat dikurang 30, ya, kita dapatkan 150 derajat. Ini juga berada di kuadran 2. Ya. Untuk 180 derajat ditambah theta, kita bisa misalkan 180 ditambah 30, theta tadi kita anggap 30, ya. Maka sudutnya berada di 210 derajat. Sehingga 210 derajat adalah di kuadran 3. Jadi di sini adalah 180 derajat plus theta gitu, ya. Untuk 270 derajat dikurang theta, kita dapatkan 270 dikurang 30, yaitu 240, juga berada di kuadran 3.
Jadi di sini adalah di 270 derajat dikurang theta. Untuk 270 derajat ditambah theta, kita tuliskan 270 tambah 30 menghasilkan 300 derajat, di mana 300 derajat berada di kuadran 4, sehingga di sini adalah 270 derajat ditambah theta ya. Dan untuk 360 derajat dikurang theta sama dengan 360 dikurang 30 sama dengan 330 berada di kuadran 4 ya, 330 itu karena berada di rentang sudut 270 sampai 360. Oke. Nah, posisi-posisi sudut relasi ini harus kita hafal, harus kita ingat posisinya berada di kuadran mana, ya harus kita pahami sehingga kita bisa menentukan nanti positif negatifnya. Oke, sekarang kita akan lihat positif negatif nilai perbandingan trigonometrinya untuk 4 kuadran tersebut bagaimana sih? Oh ya, untuk 360 plus theta itu ada di sini juga ya. Jadi 360 derajat plus theta ada di kuadran 1 ya. Jadi balik lagi ke kuadran 1. Oke. Kita lihat nilai positif atau negatif perbandingan trigonometri untuk 4 kuadran tersebut. Untuk kuadran 1, nilai sinus, kosinus, tan, nilainya semuanya positif ya. Termasuk juga kebalikan dari sinus yaitu kosekan, kebalikan dari cos yaitu sekan, kebalikan dari tan yaitu kotangen. Semuanya positif ya. Sedangkan untuk kuadran 2 ya, hanya nilai sinus yang positif ya atau kebalikannya kosekan yang positif. Sedangkan yang lainnya negatif. Ya. Untuk kuadran 3 ya, hanya nilai tangen yang positif atau kebalikannya yaitu kotangen juga positif. Sedangkan yang lain negatif seperti sin dan cos negatif ataupun kosekan dan sekan negatif. Untuk kuadran 4 ya. Kuadran 4 nilai cosnya positif, sedangkan yang lain adalah negatif seperti sinusnya negatif, tangennya negatif, kosekannya negatif, kotangennya juga negatif. Kalau cos positif, sekannya juga positif. Oh ya, untuk yang tadi ya, untuk sudut 360 derajat kurang theta atau sudut kuadran 4 ya, bisa juga kita anggap sebagai sudut min alfa ya. Jadi di sini juga kita anggap sudut minus theta. Ya. Karena kalau sudut plus theta dia berlawanan jarum jam, maka sudut min theta itu adalah searah jarum jam. Kita harus ingat, kemarin kita sudah mempelajari hal ini ya. Untuk relasi sudut theta ya, dan relasi sudut-sudut yang lain, kita bisa buat kesimpulan sebagai berikut. Untuk perbandingan trigonometri yang menggunakan angka 90 derajat dan 270 derajat, maka nilai perbandingan trigonometrinya akan menjadi kebalikannya. Jadi misalkan begini ya, katakanlah ada sin 90 derajat plus theta, ya, itu akan menjadi cos theta, ya. Nah, kenapa begitu? Karena dirubah dengan menggunakan sudut 90 derajat, maka sin akan berubah menjadi cos. Nah, sekarang kita cek di sudut 90 derajat ditambah theta, yaitu kuadran 2, nilai sinus positif. Maka nilai di sini juga positif, sehingga akan menghasilkan
nilai cos theta. Oke. Nah, kita ambil contoh yang lain, misalkan sin ya 270 derajat ditambah theta. Oke. Pertama kita cek dulu ya. Untuk sin 270 derajat ditambah theta, 270 derajat ditambah theta berada di kuadran 4, nilai sinusnya negatif. Oke. Nah, nilai sin di sini ya, karena diubah dengan angka 270, maka akan berubah menjadi cos, sehingga akan menghasilkan cos theta. Ya, begitu juga dengan katakanlah cos 270 derajat plus theta, oke, sama dengan ya, nilai cos 270 derajat tambah theta, yaitu berada di kuadran 4, maka nilai cos adalah positif, karena dirubah dengan angka 270, maka cos akan berubah menjadi sin. Ya, begitu. Untuk tan, ya, misalkan tangan 270 derajat dikurang theta, kita cek di sini, 270 dikurang theta berada di kuadran 3, di mana tangan positif nilainya. Ya. Nah, karena nilai ini dirubah dengan angka 270 derajat, maka nilai ini akan berubah menjadi kotangan. Jadi menjadi kotangan theta. Oke. Nah, tetapi kalau dirubah menggunakan angka 180 dan 360, nilai perbandingan trigonometrinya tetap seperti semula. Contohnya, sinus 360 derajat dikurang theta. Ya, 360 derajat dikurang theta itu berada di kuadran 4, nilai sinusnya negatif. Karena 360 derajat, kita pakai angka tersebut untuk merubah sudut-sudut berelasi, maka sinnya tetap tidak berubah. Ya, yaitu min sinus theta. Ya, oke. Kita ambil contoh lagi, misalkan cos 180 derajat dikurang theta. 180 derajat kurang theta berada di kuadran 2, di mana nilai cosnya adalah negatif. Karena di sini nilai cosnya dirubah dengan angka 180 derajat, maka akan membuat nilai perbandingan trigonometrinya tetap seperti semula, yaitu cos. Sehingga akan menghasilkan minus cos theta. Ya. Untuk cos min alpha atau cos min theta itu sama dengan cos theta ya. Karena min theta berada di kuadran 4, sehingga kuadran 4 cos positif nilainya. Oke. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, kita masuk ke contoh 1. Untuk setiap perbandingan trigonometri berikut, nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Oke, sudut komplemen itu adalah berubah ya, perubahannya. Jadi, sin akan berubah menjadi cos, tangen akan berubah menjadi kotangan, cos akan berubah menjadi sin. Ya. Nah, ini akan kita ubah dengan menggunakan relasi sudut 90 kurang theta. Jadi kita tuliskan di sini untuk jawaban A ya. Sin 53 derajat ya, itu sama saja dengan sin ya 90 derajat dikurang berapa tuh? Nah, 53 derajat kan adalah 90 dikurang 37. Maka dari itu, karena 53 derajat berada di kuadran 1, ya,
maka nilainya adalah positif, nilai sin-nya adalah positif, dan dikarenakan angka yang kita pakai adalah 90 derajat, ya, maka nilai sin akan berubah menjadi komplemennya yaitu cos. Ya, sehingga 37 derajat di sini kita tuliskan, sehingga akan menghasilkan cos 37 derajat. Begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang B, tan 20 derajat, ya, juga di kuadran 1 di mana nilainya positif, ya. Tan 20 derajat kita rubah menjadi tan 90 derajat dikurang 70 derajat. Nilai tan 20 derajat adalah positif. Dikarenakan kita ubah dengan menggunakan angka sudut 90 derajat relasinya, maka akan berubah menjadi kotangan, sehingga berubah menjadi kotangan 70 derajat. Untuk yang C, cos 40 derajat juga berada di kuadran 1, di mana nilainya positif. Langsung saja misalnya kita tulis ya, cos 40 didapat dari 90 dikurang 50, ya, sehingga kita akan mendapatkan nilainya plus. Kita tidak usah tulis pertanda plusnya ya, sehingga nilai cos ini akan berubah menjadi sin, karena kita ubah dengan relasi sudut 90 derajat. Oke, semoga dapat dipahami ya. Contoh 2, nyatakan sinus 150 derajat, cos 150 derajat, dan tan 150 derajat dalam sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, kita tuliskan di sini sinus 150 derajat. Ya. Itu sama dengan nilainya adalah minus. Karena 150 derajat berada di kuadran 2, maka nilai sin 150 derajat adalah positif, ya. Untuk cos 150 derajat dan tan 150 derajat adalah negatif, ya. Jadi untuk cos nilainya minus dan tan nilainya minus. Oke, kita buat di sini sin 150 derajat sama dengan, untuk kita ubah dalam sudut 30 derajat, maka kita akan ubah dengan sudut relasi 180 derajat. Ya, di sini nilainya positif, nilai sin ya. Maka akan kita dapatkan nilainya sama dengan sin 30. Ya. Sedangkan kalau kita gunakan sudut relasi 60 derajat, maka kita akan dapatkan sama dengan nilai sinus 150 derajat adalah positif, ya, positif sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Ya, sehingga di sini karena kita menggunakan sudut 90 derajat, maka akan berubah menjadi komplemennya yaitu cos 60 derajat. Oke. Untuk cos 150 derajat sama dengan nilai cos adalah min tadi ya. Sehingga min cos 180 derajat dikurang 30 kita dapatkan, karena kita ubah dengan relasi sudut 180 derajat, maka tetap cos ya, min cos 30 derajat. Oke. Sedangkan kalau kita rubah menggunakan 90, jadi kita tulis di sini, nilai cos adalah negatif, ya. Kita rubah dia dengan 90 derajat ditambah 60 derajat.
maka nilainya akan menjadi minus 90 derajat kita pakai sudut relasinya sehingga cos akan berubah menjadi sin. Oke. Untuk tan 150 derajat nilainya adalah negatif ya. 180 derajat dikurang 30 ya, tetap min tan 30. Untuk kita rubah ke 60 derajat, kita pakai 90 tambah 60 ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah minus di sini. Karena kita pakai sudut relasi 90 derajat akan berubah menjadi kotangan 60 derajat. Oke, begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh 3. Tentukan nilai dari cos 135 derajat dikalikan dengan kosekan 150 derajat. Oke, nah kita jawab di sini. Ya, pertama kita cari dulu cos 135 derajat. Ya, nilainya positif atau negatif. Nilai cos 135 derajat itu ada di kuadran 2 dan nilai cos di sana negatif. Ya. Nah, kita tulis di sini, kita anggap tetap cos saja ya. Kita ubah dengan relasi sudut 180 derajat. Sehingga kita kurangkan dengan 45 derajat. Ya, sehingga kita dapat di sini adalah minus cos 45 derajat. Sehingga kita dapatkan minus setengah akar 2 di sini. Ya. Oke. Selanjutnya, kosekan 150 derajat. Kosekan itu bisa dicari dengan cara 1/sin. Ya. Dikarenakan sin 150 derajat berada di kuadran 2 sudutnya, maka nilai sin adalah positif. Sehingga kita tuliskan di sini sin, kita ubah dengan relasi sudut 180 derajat, sehingga nanti akan tetap sin gitu ya, dikurang 30 derajat. Sehingga di sini sama dengan 1/sin 30 derajat. Sehingga kita dapatkan 1/1/2 yaitu 2 gitu ya. Sehingga cos 135 derajat dikalikan dengan kosekan 150 derajat akan kita dapatkan hasilnya adalah minus setengah akar 2 dikalikan dengan 2 sehingga kita dapatkan minus akar 2. Begitu ya. Contoh 4, diketahui nilai cos A sama dengan minus 1/3 dan A berada di kuadran 2. Maka tentukan nilai sinus A. Oke. Di sini kita lihat sudut A itu sama dengan berada di kuadran 2. Sehingga kita tahu di kuadran 2 nilai sin positif. Ya. Sehingga nantinya kita harus mendapatkan sinus A-nya sama dengan positif. Gitu ya. Oke. Karena cos A sama dengan minus 1/3, kita mutlakkan dulu gambarnya. Kita buat di sini. Sudut A ada di sini. Itu ya. Sehingga kalau cos A sama dengan minus 1/3, cos itu samping per miring. Ya, maka sampingnya adalah nantinya kita dapatkan minus 1, miringnya kita dapat 3. Ya, di sini samping, di sini miring. Ya, kita dapatkan di sini minus 1, lalu miringnya 3. Oke, kalau kita buat gambarnya seperti ini, nampak di kuadran 1 ya. Jadi kita mending balikan saja ya. Gitu ya. Jadi sudut A-nya, sampingnya minus 1,
Di sini minus 1-nya ya. Terus miringnya 3 gitu ya. Oke. Nanti kita hitung di sini nilai sin A ya adalah depan bagi miring. Ya, depannya kita belum tahu ya. Nah, anggaplah di sini adalah sisi X. Di sini sisi Y saja ya. Sampingnya sisi X, miringnya sisi R. Ya. Sehingga dengan Pitagoras kita bisa cari A kuadrat tambah X kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X-nya min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kita dapatkan 1 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. 1 kuadrat kita tuliskan 1 saja langsung ya. Sehingga kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 8. Ya, Y sama dengan akar 8. Di mana Y sama dengan akar 4 kali 2. Kita dapatkan Y sama dengan 2 akar 2 gitu ya. Nah, di sini nantinya kita dapatkan sin sudut A, ya, depannya adalah Y, yaitu 2 akar 2, miringnya adalah 3. Ya, sehingga inilah hasilnya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Soal nomor 5, diketahui nilai sin B sama dengan 2/3, dan A berada di kuadran 2, maka tentukan nilai tan B. Oke, kita lihat sudut A. Ini sudut B ya, harusnya ya. Kita rubah dulu sudut B ya. Oke. Nah, sudut B berada di kuadran 2, sehingga nilai tan-nya nanti akan menghasilkan nilai negatif. Ya. Oke. Sin B sama dengan 2/3, maka kita dapatkan nilai sinus adalah depan per miring. Ya, maka dari itu kita gambar dulu sudutnya di kuadran 2. Seperti ini misalnya. Ya. Dengan ini adalah sudut B. Ya. Ini adalah samping. Ini adalah depan. Ini adalah miring. Oke. Nah, depannya adalah 2, miringnya adalah 3. Ya. Misalkan kita anggap sampingnya adalah X, depannya adalah Y, dan miringnya adalah R, maka hubungannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu Pitagoras ya. Nah, tan B kita bisa cari dengan cara depan per samping. Ya, depannya sudah ada 2, sampingnya belum ada. Kita cari dengan Pitagoras. Ya, X-nya belum diketahui, Y-nya adalah 2, R-nya 3, sehingga X kuadrat ditambah 4 sama dengan 9, X kuadrat sama dengan 5, sehingga X kita dapatkan akar 5. Ya. Nah, X inilah sampingnya ya. Kita dapatkan akar 5, sehingga kita masukkan ke rumus tan B sama dengan depannya adalah 2, sampingnya adalah min akar 5, sehingga nanti kita dapatkan hasilnya minus 2 per akar 5. Bila kita rasionalkan akar 5 per akar 5, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah minus 2 per 5 akar 5. Dan kita wajib ngecek kembali tandanya plus atau min, sesuai yang awal tadi ya, jangan lupa. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti langkah jawaban ini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jika X di kuadran 2 dan tangan X sama dengan A, maka tentukan nilai sin 90 ditambah X. Oke, kita harus ingat di kuadran 2,
nilai tangan X harusnya minus ya. Sedangkan di sini nilai tangan X-nya adalah positif. Ya. Maka dari itu, sebaiknya kita buat pemisahan lain, misalkan tangan X sama dengan minus B, katakanlah. Berarti kita misalkan A dengan minus B gitu ya. Sehingga nanti B itu sama dengan minusnya A. Oke, jadi pemisahan ini yang kita pakai terlebih dulu ya. Oke, sehingga untuk mencari sinus 90 tambah X, kita harus cari dulu segitiganya. Kita gambar di kuadran 2. Ya, ini sudut X. Ya, ini depan, ini samping, ini miring. Ya, kalau tangan X sama dengan A, atau di sini kita tadi misalkan tan X sama dengan minus B ya, berarti minus B itu sama saja dengan minus B dibagi 1. Ya, sehingga depannya adalah minus B, sampingnya adalah 1. Ya. Oh, di sini untuk kuadran 2, sampingnya yang minus ya, depannya positif. Sehingga ini kita balikkan saja ya. Oke. Jadi sampingnya minus 1, depannya positif B. Gitu ya. Oke, sehingga nanti kita buat dengan Pitagoras. Di sini adalah sisi miringnya, misalkan sini A. Depannya B, miringnya C. Maka dengan Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga min 1 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Sehingga C kuadrat kita dapatkan dengan angka B kuadrat ditambah 1. Sehingga nilai C kita dapatkan akar B kuadrat ditambah 1. Kita cari sin 90 ditambah X. Ya. Jikalau sudut X berada di kuadran 2, maka sin 90 derajat ditambah X nantinya akan berada di kuadran 3. Nah, kita perlu ingat di kuadran 3, nilai sin itu adalah negatif. Ya. Oke, karena kita ubah dengan relasi sudut 90 derajat, maka sin akan berubah menjadi cos. Jadi akan berubah menjadi minus cos X. Oke. Nah, kita akan mencari nilai ini, nilai cos X-nya berapa. Ya, jadi cos X kita cari dengan cara cos X sama dengan samping per miring sampingnya adalah min 1. Oh, atau kita pakai simbol ya. Sampingnya adalah A gitu ya. Oh, sampingnya kita langsung pakai minus 1 ya. Karena tadi kita sudah pakai pemisalan A sama dengan minus B ya. Jadi sampingnya adalah minus 1 ya. Miringnya adalah akar B kuadrat ditambah 1. Nah, karena tadi kita udah misalkan B-nya sama dengan minus A, jadinya kita nanti balik asal ke A, sehingga min 1 per akar, B sama dengan minus A kuadrat, jadinya tetap A kuadrat ditambah 1. Oke, inilah nilai cos X-nya ya kita dapat. Oke, di sini A ini adalah pemisalan bahwa kita misalkan sebagai sisi samping segitiga siku-siku ya. Ini pemisalan ya, sebagai sisi A. Ya, jadi bukan tan X sama dengan A ini yang kita ambil A-nya ya, bukan ya. Kita ambil pemisalan sisi A, sisi B, sisi C gitu ya.
Soal nomor 7, tentukan nilai dari sin 240 derajat. Oke, kita buat sin 240 derajat. Itu sama saja dengan sinus ya 180 derajat ditambah 60 derajat. Kita pikirkan dulu nilai sin 240 derajat di kuadran 3 positif atau negatif. Tentunya nilainya negatif. Maka dari itu ini akan menjadi minus sin, tetap sin karena pakai relasi 180 derajat, maka akan tetap menjadi minus sin 60 derajat. Sehingga kita dapatkan hasilnya minus 1/2 akar 3. Oke. Untuk nomor 8, nilai dari cos min 4/3 pi, ya. Oke. Kalau kita rubah pi adalah 180 derajat, maka kita akan mendapatkan minus 4/3 dikali 180 derajat, ya, sehingga kita dapatkan sama dengan cos minus 240 derajat. Oke. Nah, kita tahu bahwa cos min alfa atau cos min theta itu sama dengan cos theta. Oke. Nah, kita pikirkan dulu bahwa cos 240 derajat berada di kuadran 3. Nilai cos plus atau min, nilainya adalah minus. Ya, kita buat di sini. Minus cos 180 derajat. Oh, nanti ya, kita tentukan min plusnya nanti ya. Kita buat dulu di sini. Cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Ya. Di sini nilainya minus ya, kita ingat ya. Oke. Maka dari itu, nantinya di sini juga harus min. Karena kita gunakan relasi sudut 180 derajat, maka hasilnya akan tetap menjadi minus cos 60 derajat. Sehingga kita dapatkan min setengah hasilnya ya. Gitu. Oke, sebelumnya saya ralat dulu untuk contoh 3 penentuan plus minnya. Untuk penentuan plus minnya tidak boleh di saat ini ya. Jadi ini kita harus hilangkan dulu ya. Jadi ini kita hapus ya. Jadi muncul plus min itu waktu ada di sini ya. Nah, waktu sudah dari sini ke sini baru boleh muncul plus atau min gitu ya. Oke. Semoga dipahami. Nomor 9 diketahui tan A sama dengan 2/3 dan A berada di kuadran 3, maka tentukan nilai dari cos A tambah 6 sin A per 3 sin A dikurang cos A. Oke, kita perlu ingat lagi ya, di 4 kuadran tersebut, ya, mulai dari kuadran 3, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, ya, di sini yang positif adalah masing-masing adalah sin, tan, dan cos. Ya, bisa kita hafal dengan cara sindikat tangan kosong, begitu ya. Sinnya plus, tannya plus, dan cosnya plus. Oke, jadi kalau kita ketahui tan A sama dengan 2/3, di sini adalah depan per samping, ya, sehingga kalau kita gambar, kalau di sini adalah sudut A, ya, depannya adalah 2, sampingnya adalah 3, maka nilai cos A bisa kita dapat dengan cara samping pemiring, di mana sampingnya adalah 3, dan miringnya adalah Pitagoras dari, kita anggap ini misalkan sisi C ya, berarti C kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 9, 4 tambah 9 ya.
Sehingga C sama dengan akar 13. Ya, miringnya akar 13. Nilai cos di kuadran 3 negatif. Ya, jadi kita tambahkan negatif di sini. Untuk nilai sin A sama dengan depan bagi miring. Depannya adalah 2 dan miringnya adalah akar 13. Ya. Untuk kuadran 3, sin juga negatif. Sehingga nilai cos A ditambah 6 sin A per 3 sin A dikurang cos A bisa kita hitung dengan cara cos A nilai A-nya adalah minus 3 per akar 13 ditambah 6 kali sin A yaitu minus 2 per akar 13 per 3 dikali sin A. Sin A adalah minus 2 per akar 13 dikurang cos A yaitu min 3 per akar 13. Kita dapatkan sama dengan di ruas atas dan bawah ada seperakar 13, kita bisa keluarkan di sana. Ya. Sehingga kita dapatkan dikali dengan min 3 dikurang 12. Ya. Bawahnya kita dapat minus 6 ditambah 3. Sehingga nanti ini kita dapatkan sama dengan minus 15 per min 3, kita dapatkan nilainya adalah 5 gitu ya. Contoh 10, nilai dari tan 2100 derajat apa? Oke, kita cari di sini. 2100 derajat itu kalau kita bagi dengan 360 ya, maka kita akan dapatkan 36 kali 5. Oh, dapatnya nanti adalah 5 ya. Di sini 5, 180, sisa 30 ya. Oke. Berarti 2100 derajat itu sama dengan 5 putaran dikalikan 360 derajat. Ya. Sisanya adalah 300 derajat ya. Oke, karena 5 kali 360 adalah 1800. Oke. Nah, jadi nantinya tan 2100 derajat itu sama dengan tan 300 derajat. Ya. Karena tangan 300 derajat berada di kuadran 4, maka nilai tangannya nanti negatif. Ya. Oke, kita buat di sini. 300 sama dengan 360 derajat dikurang 60. Maka kita dapatkan sama dengan nilai tangannya adalah minus di sini. Karena kita memakai relasi sudut 360, nilainya tetap tan 60 derajat, sehingga kita dapatkan minus akar 3. Begitu. Atau tadi kalau kita membaginya agak bingung, kita nggak usah dicatat aja lah ya. Nolnya tadi. Jadinya nanti kita dapatkan 360 kali 5, ya, 1800. Kita kurangkan berarti sisa 300. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Diketahui tan 25 derajat sama dengan P, maka tentukan nilai tan 205 dikurang tan 115 derajat per tan 245 per tan 300 ditambah tan 335 derajat. Oke, kita tuliskan dulu, kita cari masing-masing ya. Tan 205 derajat
itu sama dengan nilai 205 derajat ada di kuadran 3, sehingga kuadran 3 nilai tangannya positif ya. Oke, ini kita buat tan 180 plus 25, ya, sehingga sama saja dengan plus tan 25 derajat, sehingga kita dapatkan nilainya adalah P. Untuk tan 115 derajat, ya, nilainya di kuadran 2 ini berarti negatif, ya. Kita buat sama dengan tan 90 derajat. Karena diketahui 25, kita buat 90 ya harusnya. 90 tambah 25. Sehingga sama dengan, karena nilainya minus, kita tuliskan minus. Karena dipakai relasi sudut 90, maka akan berubah menjadi kotangen 25 derajat. Karena tangan 25 derajat sama dengan P, maka kotangen 25 derajat adalah 1 per P gitu ya. Oke, kita masukkan tan 245 derajat. Nilai tan 245 derajat ada di kuadran 3, nilainya adalah positif. Sehingga kita buat di sini sama dengan tan 270 derajat dikurang 25, ya. Sama dengan nilainya positif. Karena kita pakai relasi sudut 270, dia berubah menjadi kotan 25 gitu ya. Hasilnya adalah 1 per P. Untuk tan 335, karena di kuadran 4, maka hasilnya adalah negatif nilai tangannya. Kita buat tan 360 dikurang 25 sama dengan minus, tetap tan ya, karena 360 kita pakai tadi, yaitu sama dengan minus tan 25 berarti minus P. Oke. Nah, sehingga nilai tersebut kita masukkan tan 205 derajat dikurang tan 115 derajat per tan 245 ditambah tan 335. Ya, kita tuliskan sama dengan tan 205 tadi kita dapatkan adalah P. Tan 115 kita dapatkan adalah minus 1 per P, berarti dikurang min 1 per P. Tan 245 kita dapat adalah 1 per P. Tambah tan 335 kita dapat adalah minus P. Sehingga kita dapatkan sama dengan P ditambah 1 per P per 1 per P dikurang P ya. Kalau ruas atas dan ruas bawah kita kalikan masing-masing dengan P dan P, kali P dan kali P, maka kita akan dapatkan P kuadrat ditambah 1 per 1 dikurang P kuadrat. Begitu ya, semoga dimengerti. Contoh 12, nilai dari sin 480 derajat adalah, nah kita buat kayak tadi ya, kita bagi karena 480 lebih dari 360, kita bagi ya, dapatnya adalah 1, sisanya adalah 120, maka 480 derajat bisa kita tuliskan sebagai 1 putaran dikalikan 360 derajat gitu, ditambah sudut 120 derajat. Nah, sudut ini yang kita ambil, ya, maka sin 480 derajat sama saja dengan sin 120 derajat. Kita hitung di sini sama dengan
nilai sin 120 derajat adalah positif karena di kuadran 2, maka sin 180 derajat dikurang 60 kita dapatkan sama dengan sin 60 derajat, yaitu nilainya adalah setengah akar 3. Oke. Cos minus 1530 derajat dikali tan 2010 derajat. Ini kita rubah dulu ya. Ada cosnya min alfa gitu ya. Berarti kita pakai aturan cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya. Jadi cos min 1530 derajat itu sama dengan cos 1530 derajat. Oke. Nah, ini nanti kita bagi dengan 360 derajat. Hasilnya itu cos 4 putaran dikalikan 360 derajat ditambah ada kelebihan 90 derajat sisanya. Sehingga ini nanti sama saja dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat nilainya adalah 0. Ya. Untuk tan 2010 derajat itu sama saja dengan 2010 derajat sama dengan 5 putaran kali 360 derajat, sisanya adalah 30 derajat. Sisanya bukan 2010 dikurang 1800, jadinya 210 derajat ya. Oh, sisanya 210 derajat. Jadinya ini sama saja dengan tan 210 derajat. 210 derajat itu ada di kuadran 3, sehingga nilai tangannya adalah positif. Maka akan menghasilkan tan 180 plus 30, sehingga sama saja dengan tan 30 derajat, yaitu nilainya adalah 1/3 akar 3. Ya. Oke, sehingga nilai cos min 1530 derajat dikali tan 2010 derajat sama saja dengan 0 dikalikan dengan 1/3 akar 3, sehingga hasilnya juga akan mengakibatkan nilai 0. Kalau pilihan ganda, karena kita sudah mendapatkan nilai 0 di sini, maka kita bisa langsung conteng ya, yang ada 0-nya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. 14, nilai sin minus pi per 2 adalah, oke, kita tuliskan dulu, minus pi per 2, pi itu adalah 180 derajat, jadi kita kalau dapatkan 180 dibagi 2, kita akan dapatkan sama dengan minus 90 derajat. Ya. Oke. Nah, minus 90 derajat itu adalah sudut di kuadran 4. Ya. Nah, di kuadran 4, nilai sinus adalah negatif. Ya, maka dari itu, sin minus 90 derajat itu sama saja dengan minus sin 90 derajat. Yaitu adalah minus 1. Begitu. Selanjutnya, nilai dari cos 150 derajat ditambah sin 45 derajat ditambah setengah kotangan minus 330 derajat. Oke, kita cari masing-masing ya. Cos 150 derajat itu nilainya adalah di kuadran 2, maka cos adalah negatif ya. Kita buat 180 derajat dikurang 30, sehingga kita dapatkan min cos 30, yaitu sama dengan minus setengah akar 3.
Oke. Untuk sin 45 setengah akar 2. Oke, untuk kotangan minus 330 derajat. Oke, sama dengan. Nah, karena untuk kuadran 4, ya, hanya nilai kosinus yang positif, maka untuk kotangan minus 330 derajat, ya, kita memakai rumus kotangan min alfa sama dengan minus kotangan alfa gitu ya. Sehingga kita dapatkan di sini minus kotangan 330 derajat. Ya. Hanya nilai cos yang positif, ya. Oke. Nah, sehingga kita cari di sini minus kotangan 330 sama saja dengan 360 derajat dikurang 30 derajat ya. Oke, kita pahami dulu nilai kotangan 330 derajat. Ya, kotangan 330 derajat itu ada di kuadran 4. Sehingga nilai kotangan ini adalah negatif. Ya. Sehingga ini kita dapatkan min kotangan 30 derajat begitu. Sehingga kita dapatkan jadinya adalah plus kotangan 30 derajat. Oke. Nah, kotangan 30 derajat itu nilainya adalah sama dengan akar 3. Oke. Sehingga nilai cos 150 derajat tambah sin 45 tambah setengah cot minus 330 derajat kita dapat hitung sebagai cos 150 tadi adalah minus setengah akar 3 ditambah sin 45 adalah setengah akar 2 ditambah setengah cot min 330 adalah akar 3 ya. Nah, sehingga ini nanti kita dapatkan minus setengah akar 3 tambah setengah akar 3. Itu nanti saling meniadakan atau 0, tinggal setengah akar 2 jadinya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kotangan 54 derajat sama dengan 1 per X, maka kotangan 36 derajat berapa? Gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Hubungan 36 dan 54 derajat adalah kalau ditambah 90 derajat. Maka ini kita perlu menggunakan relasi 90 derajat. Sehingga kotangan 36 derajat itu sama dengan kotangan 90 derajat dikurang 54 derajat ya. Karena 90 kurang 54 sama dengan 36 ya. Karena di kuadran 1 ya, karena kotangan 36 derajat berada di kuadran 1, maka nilainya adalah positif. Ya. Karena menggunakan relasi sudut 90 derajat, maka akan berubah menjadi tangen ya, 54 derajat. Oke. Nah, karena kotangan 54 derajat itu sama dengan 1 per X, ya, maka tangen 54 derajat itu sama dengan kebalikan dari 1 per kotangan. Yaitu kita dapatkan nanti adalah X per 1 atau X gitu ya. Sehingga tan 54 derajat sama dengan X gitu. Soal selanjutnya, nomor 17, tan alfa sama dengan 4 per 3 dengan pi kurang dari alfa kurang dari 3 pi per 2, maka cos alfa dikurang sin alfa sama dengan, oke, kita lihat, di sini ketentuannya, ya berarti 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 270 derajat, ini berarti menandakan sudut alfa itu di kuadran 3. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat, kalau tan alfa sama dengan 4 per 3, kalau kita buat segitiganya ya,
Tan alfa 4/3 berarti 4 sebagai sisi depan dan 3 sebagai sisi samping. Ya, depannya di sini 4, sampingnya di sini 3. Sehingga sisi miring atau R kita bisa dapatkan dengan Pitagoras, ya, yaitu R sama dengan R kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu sama dengan 9 tambah 16, yaitu 25. Sehingga R kita dapatkan akar 25, yaitu R sama dengan 5, begitu ya. Jadi kita tuliskan di sini 5. Nah, sehingga karena sudut alfa di kuadran 3, maka cos alfa sama dengan samping per miring, ya. Karena di kuadran 3 cos nilainya negatif, ya, sampingnya 3, miringnya 5. Untuk sin alfa, depan per miring, di kuadran 3 sinus negatif, ya, sehingga hasilnya negatif, depannya 4, miringnya 5. Sehingga nilai cos alfa dikurang sin alfa, kita dapatkan sama dengan minus 3/5 dikurang minus 4/5. Kita dapatkan minus 3/5 ditambah 4/5, yaitu hasilnya adalah 1/5, begitu. Soal selanjutnya, nomor 18, jika sin X sama dengan 1/5 akar 5, maka cos X dikurang 5 cos pi per 2 tambah X ditambah 2 sin pi kurang X hasilnya berapa? Oke, kita buat di sini, ya. Untuk cos pi per 2 tambah X, kita buat dulu misalnya sin X sama dengan 1/5 akar 5, berarti sama dengan akar 5/5 gitu ya. Oke. Sin adalah depan per miring. Ya. Kita buat di sini. Ini sudut X. Depannya adalah akar 5. Ya, miringnya adalah 5. Oke. Maka sampingnya kita bisa cari dengan Pitagoras nanti ya. Oke, kita cari ya. Misalkan sampingnya katakanlah A gitu ya. Berarti A kuadrat ditambah akar 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga kita dapatkan A kuadrat tambah 5 sama dengan 25. Sehingga A kuadrat sama dengan 20. Dan A adalah akar 20 ya. Akar 20 adalah 4 dikali 5. Jika kita dapatkan A-nya adalah 2 akar 5. Oke, kita buat di sini cos pi per 2 ditambah X itu sama saja dengan cos 90 derajat ditambah X. Ya. Sehingga jika X di kuadran 1, maka nilai cos nanti akan hasilnya minus. Ya. Karena menggunakan relasi sudut 90 derajat, maka cos berubah menjadi sin gitu ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah minus akar 5/5 untuk cos pi per 2 tambah X. Untuk sinus pi dikurang X, ya, sama saja dengan sinus 180 derajat dikurang X, ya. Untuk di kuadran 2, nilai sinus positif, sehingga sama saja dengan sinus X. Tetap menjadi sinus karena menggunakan relasi sudut 180 derajat, sehingga sinus X sama dengan tetap akar 5/5 ya. Oke. Untuk cos X, ya, kita cari dengan cara samping per miring. Ya. Sampingnya adalah 2 akar 5. Miringnya adalah 5.
gitu ya. Oke, nah lalu kita hitung nilai ini ya. Jadi kita hitung di sini, oke, sama dengan cos X-nya nilainya adalah 2 akar 5/5 dikurang 5 kali cos pi per 2 tambah X adalah minus akar 5/5 ditambah 2 kali sin pi kurang X yaitu akar 5/5. Oke, sama dengan 2 akar 5/5 ditambah dengan yang ini ya. Jadinya adalah 4 ya. 4 akar 5/5 min dikali min jadinya positif ya. 5 sama 5 ini kita coret, kita bisa bagi ya, 5 bagi 5 jadinya 1, tinggal akar 5 ya. Nah, jadinya nantinya adalah 4 akar 5/5 ditambah, kita samakan penyebut di sini, yaitu kita kalikan 5/5, jadinya kita dapatkan 9/5 akar 5. Begitu. Soal berikutnya nomor 19, diketahui tan X sama dengan 2,4 dengan X berada di kuadran 3. Nilai cos X adalah, oke, kita buat di sini. Bila tangan X sama dengan 2,4, maka untuk mencari tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sehingga kita dapatkan dengan cara 2,4/1 ya, atau 24/10. Ya. Oke, di kuadran 3 kita perlu ingat nilai cos adalah negatif. Sehingga kalau kita gambar segitiganya, ini adalah sudut X, di mana sisi depan adalah 24, sisi samping adalah 10, maka sisi miring kita bisa cari dengan cara Pitagoras, yaitu 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sehingga kita dapatkan 576 ditambah 100, yaitu 676. Jadi R sama dengan akar 676, kita dapatkan adalah R-nya 26. Sehingga nilai cos X kita dapatkan dengan cara samping bagi miring. Ya, sampingnya adalah 10, miringnya adalah 26. Namun kita harus ingat nilai cos di kuadran 3 adalah negatif ya. Sehingga kalau kita sederhanakan pecahan ini adalah minus 5 dibagi 2, 10 bagi 2, 5, 26 bagi 2, 13. Ini kita dapat ya. Soal selanjutnya 20, jika cos X sama dengan minus setengah akar 3 dan X terletak pada kuadran 2, maka nilai tan X sama dengan, oke, kalau kita lihat di sini, cos X sama dengan minus setengah akar 3 bisa kita rubah jadi minus akar 3/2. Nah, kita bisa gambar segitiga di sini. Untuk sudut X di sini, ya. Maka untuk mencari cos adalah sisi samping dibagi miring. Maka samping di sini adalah akar 3 dan miring di sini adalah 2. Oke, ini sisi miringnya tadi. Oke, sehingga sisi depan ya kita bisa cari misalkan ini adalah kita lambangkan dengan A, maka A kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. A kuadrat tambah 3 sama dengan 4, berarti A kuadrat sama dengan 1. A sama dengan akar 1, sehingga A sama dengan 1, kita dapat ya. Nah, untuk mencari nilai tan X, ya, karena X berada di kuadran 2, maka nilai tan X di kuadran 2 adalah negatif.
Untuk mencari tangan X, kita bisa dapat dengan cara depan dibagi samping, sehingga depannya adalah 1 di sini. Ya. Sampingnya adalah akar 3, karena nilainya tadi minus, kita tambahkan nilai minus. Sehingga kalau kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan minus 1/3 akar 3. Oke, inilah hasilnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasan sudut-sudut yang berrelasi. Kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Selamat belajar dan mendapatkan hasil yang bagus di kelas. Terima kasih, sampai jumpa.